Mungkin emang ada orang tua yang kayak asshole, kayak si Nono ini. Tapi emang ada orang tua yang baik juga. Kalau emang orang tua lu baik, lu harus sayang sama orang tua lu. Lu harus rawat orang tua lu, sayangi orang tua lu. Kalau emang orang tua lu kayak si Nono, menurut gua, lu boleh kok ngehilangkan, menghapuskan, ya ilangin semua ikatan lu. Gua nggak tahu deh di sini tuh bisa apa nggak menghapus ikatan keluarga gitu. Karena emang kan orang tua itu kita nggak bisa milih, karakter anak juga kita nggak bisa milih. Emang sih katanya karakter anak itu dibentuk dari orang tua, tapi jangan lupakan lingkungan, bacaan, dan juga teman sekitarnya. Dan juga emang jangan lupa pelajaran biologi dasar, sel dominan resesif. Pasti juga ada yang sel yang kebiasaan nggak bagus bisa turun ke anak kalau karena emang ada soal gen dominan resesif itu. Tapi balik lagi, kehilangan orang tua tuh berat asli. Karena gue juga pernah bilang sih di beberapa episode sebelumnya, nggak ada anak yang siap kehilangan orang tua. Pun dengan anak yang orang tua gue udah sakit nih, gue udah ikhlas kok. Mungkin bisa ikhlas di hati, tapi pasti ikhlas di lidah, tapi pasti di hati pun akan terasa berat semua kenangan yang dilakukan ya. Semua kebahagiaan ya, semua bawelannya. Dan yang paling nyesekin tuh kalau baca-baca obrolan lagi sama orang tua di zaman dulu kayak kalau dulu kan SMS-an, sekarang udah WA kan, kirim-kirim foto lah, nanya inilah, dibawelin apalah, terima telepon berapa jam lah. Itu pasti bakal jadi hal nih kangenin. Dan gue gak kebayang akhirnya si Mas AS tuh ibunya pun dibunuh oleh ya ex atau si Nono sendiri yang secara biologis ayah kandungnya. Padahal diceritain sih bahwa si Nono tuh 3 kali nikah dan udah 3 kali cerai. Dan emang wanita tuh hebat sih. Gue gak tahu apakah ini karena dukun, apa karena pelet. Ibunya yang dicerain pun gak dicerain karena waktu hamil gak terima, gak percaya itu anaknya, pun masih mau nerima dan mau deket gitu. Gue sih mau buruk sangka aja ya. Bisa jadi tuh pakai kedukun kan agar dikunci hatinya. Lu jangan ngeremehin deh. Ada tahu ajian dukun yang bikin lu itu hati lu dikunci dan nggak bisa lepas dari satu orang. Mau bagaimanapun hati lu akan terkunci. Kecuali emang bener-bener dibuka paksa atau si orang tuh meninggal. Pun nggak meninggal pun juga hebatnya wanita tuh karena udah kelamaan bersama, jadi mau bagaimanapun juga ya udahlah, rasanya kayak masih sama-sama aja padahal udah nggak ada ikatan sama sekali atau udah cerai. Tapi emang brengsek banget sih. Dikasih lihat kan screenshotnya bahwa ya nanti tunggu aja nih tanggal pas acara nikah, mau gue acak-acak, mau gue sebar video gitu kan. Kayak untung Mas Estu ini pinter sih, anak IT banget. Dan dengan perjuangannya pun juga salut sih gue, dari susah banget sampai bisa di posisi yang sekarang. Perjuangannya berat banget sih, kayak harus ngalah karena keadaan, harus bertanggung jawab dan menjalani keputusan terhadap hal yang emang dia nggak lakukan. Ya kayak harus terima gitu bahwa dia nggak bisa kuliah karena emang ibunya fokus ngebiayain cucunya dari kakak pertamanya si Mas Estu. Itu emang berat sih. Dan gue mulai berpikir ya bahwa ya yang dilakukan Mas Estu bener sih, kalau emang bisa menghapusin ikatan keluarga gitu, ya pingin aja. Karena emang ya, apakah lu penggemar Fast Furious yang family is everything? Ya, kalau familynya baik. Tapi kalau familynya toxic, bahkan kakak pun atau adik pun juga bisa ngajuin kriminalisasi gitu. Bisa bikin atau berusaha kakak bisa bikin adiknya di penjara, pun juga sebaliknya. Pun juga dengan kasus kayak tadi, ya dimana udah kelihatan toxic dari kakaknya kan, si almarhumah ibu kan anak ke-7 bersaudara. Anak ke-7 dari 7 bersaudara. Kalau yang ke-6 pun juga pas lu baca, wow, kayak ketika ibu gue lagi berduka, lu pada kemana?
sempet-sempetnya lu minjem uang ke gue 300 buat sewa angkot karena tetangga pada mau ikutan ngelayat. Lu kemana aja? Mana janji lu yang bilang awalnya kalau ada apa-apa sini gue yang bertanggung jawab. Enteng banget ngomong tanggung jawab. Udah mulai agak gampang ke trigger sih ketika ada orang yang bilang oke gue yang tanggung jawab, udah gue yang urus. Gue tahu ketika ada bilang orang gue yang urus, gue tanggung jawab, udah tenang aja gue yang urus, itu tingkat tanggung jawab mereka di bawah 50%. Gue udah mulai gitu aja deh, kayak bilang udah tenang aja sini gue yang handle. Itu lo harus berasumsi bahwa ya apa yang dia kerjakan tanggung jawabnya itu kurang dari 50%. Jadi jangan berharap banyak. Dan ya lo kalau baca asli sih perjuangan sedih banget. Karena emang untuk bisa lepas dari suatu yang toksik, suatu yang parasit, itu enggak gampang. Beneran enggak gampang. Bahkan ketika parasit udah diputus pun, tetap balik lagi. Ada yang bilang kayak bayangan, ada yang bilang juga kayak hantu. Udah dilepasin, balik lagi. Udah ditabur garam, panggil paranormal, balik lagi. Dan emang bangsat orang-orang kayak gitu tuh. Dan gue gak tau ya kalau lu udah semakin dewasa nih, gue untuk yang dengerin kan ada yang dari usia 14, 17, sampai 34. Ya kalau emang lu ngerasa ada anggota keluarga lu yang toksik, ya udah lu gak usah akuin lagi. Emang sih darah lebih kental dari air, tapi gue percaya bahwa ya air pun juga lebih bermanfaat dari darah, meskipun kandungannya pun darah mengandung air. Kalau bisa bahwa lu yang mengatur ikatan darah lu sendiri. Kayak beruntung banget Mas Restu punya sahabat-sahabat yang setia dan tetap ada dari masa kecil sampai di usia sekarang. Itu keren banget sih, keren banget. Itu yang bisa lo jadiin keluarga yang lo pilih, bukan keluarga yang tiba-tiba lo terima, tiba-tiba lo nggak bisa milih, lo disodorin. Ya lo milih dengan siapa lo berkeluarga. Untungnya sih kalau cowok untuk ketika melakukan akad nggak perlu saksi orang tua atau bapak gitu, nggak kayak wanita kan. Untungnya gitu sih. Dan sosok-sosok kayak si Nono itu emang banyak banget. Gue juga pernah ngeliat langsung sosok yang kayak gitu ada, bergantungkan diri sama istrinya, ya lakinya leha-leha lah, judi-judi lah, nongkrong-nongkrong lah, ngopi-ngopi lah, ngerokok-ngerokok lah. Bahkan pun kalau udah kayaknya ya lah udah mati juga, mau dikubur juga perlu duit, yang gak ada duit karena biasanya minta sama istrinya terus. Ya kan emang ada sih sampai mati pun nyusahin. Dan yang jadi korbannya sama, dia yang jadi korban dari orang macam itu ya pasti anaknya sendiri. Beruntung lah anak gak ngikutin sifat kayak yang jelek-jelek kayak gitu. Dan bahkan emang gue juga gak tahu sih kenapa orang betah aja gitu ya. Gue heran juga sih sama wanita yang betah sama model pria yang kayak gitu. Model pria, model cowok-cowok kayak gitu sih. Yang bangsa-bangsa yang maunya nyusahin, maunya disuapin terus, nggak mau, males, taunya cuma ngewe doang, kerja males, pagi cuma mabar, siang mabar, malam gadang, karena tidur pagi, bangun pagi mabar lagi, minta ngerokok, minta ngopi, terus kalau udah minta ngewe juga nggak lama lagi, cuma bentar, ya anjing banget. Dan menurutku emang diperlukan ketegasan untuk bisa lepas dan keluar dari orang-orang yang kayak gitu. Perlu ketegasan, keberanian, dan sikap yang yaudah sekali putus nggak ada jalan balik. Karena emang ada perumpamaan yang bagus. Menggenggam atau mengingatkan diri atau mendekatkan diri terhadap atau sama orang yang beracun itu sama kayak lu menggenggam batang yang penuh duri. Lu genggam tapi tangan lu terluka. Kalau mau lu bisa lepaskan agar tangan lu sembuh dan tangan lu kembali sehat lagi. Kalau mau genggam kelopak bunga mawar,
atau bunga kamboja mungkin yang gak ada durinya, itu lebih baik sih. Karena ya daripada lu mengenggam apa yang menyakiti diri lu, lebih baik lu melepaskan. Bukan karena lu jahat, tapi karena lu tahu bahwa ya lu ingin yang terbaik buat diri lu. Dan pengen aja berat sih kalau jadi Mas Restu, berat banget. Asli nggak kebayang gue kayak yang paling nyesekin kan gitu, lo ketemu dengan orang yang gue pernah sih ngerasain kayak malamnya ketemu terus paginya nggak ada. Itu nggak kebayang deh, mana nggak sempet nikmatin waktu bersama. Apalagi sebelum terakhir ketemu yang terakhir kali itu ada konflik dulu lah, marah-marahan dulu lah. Lo nggak bisa minta maaf seumur hidup lo dan akan lo bawa sampai mati juga. Sebelum berpisah, sebelum ketemu yang terakhir kalinya lo ada konflik, lo marah-marah lah, ngebentak, ngedebat lah, dan lo belum berdamai, lo akan terhantuin itu seumur hidup lo sih. Dan apalagi itu kayak orang tua yang belum sempat ngobrol, belum sempat ngeliat langsung hari itu, dan tiba-tiba dikabarin ditusuk terus meninggal di tempat. Nggak kebayang deh, berat banget. Makanya kayak ya kalau emang lu punya orang tua dan keluarga yang baik, lu jaga, lu sayang, lu rawat. Kalau emangnya toksik mau tuh teman kayak pasangan lu, kayak ya lu berhak kok lu sudahin, lu putusin. Kalau emang lu nggak tahu nih toksik apa enggak, lu bisa buat indikatornya deh, kategori toksik dan nggak toksik. Misalnya toksiknya misalnya lagi chat kayak gimana, lagi ketemu kayak gimana, lagi ngobrol kayak gimana, lu bisa ngelis. Seenggaknya lu punya gambaran ini dia beneran toksik atau emang sifatnya gini sih, atau emang lu yang toksik. Kalau lu yang toksik, lu nya berubah. Kalau emang dia yang toksik, lu yang lepasin. Ya emang sakit, tapi kan sementara, daripada lu sisa seumur hidup lu merana. Kalau emang lu yang toksik, ya lu perbaikin diri lu sebaik mungkin. Karena lu masih bisa berubah, masih bisa jauh berubah lebih baik dari yang sekarang. Berat men, tapi ya ikhlas itu emang berat sih, berat banget. Makanya orang-orang yang kuat aja yang bisa ikhlas. Terima kasih sudah dengerin siniar ini, dan salam low budget. Nggak harus mahal untuk nikmatin hidup. Selamat datang di siniar low budget, nggak harus mahal untuk nikmatin hidup, barengan sama gue, Nani Wijaksono. Minggu ini kita harus mendapat kabar duka lagi, dimulai dari saudara kita yang kena gempa di Cianjur, dan udah mulai beberapa kena susulan gempa di wilayah lain, masih Gunung Semeru yang kemarin mengepulkan asapnya lagi, dan dikabarkan lagi dengan kehilangan sosok Lord Rangga. Mungkin emang yang banyak orang ngira Lord Rangga itu halu, waham, delusi, lebay, dan hidup dalam pikirannya. Kalau yang belum tahu Lord Rangga atau udah tahu, itu kan mengenal pas Sunda Empire muncul, beserta dengan semua kejadian yang pernah dia lalui. Tapi ya oke lah, bila masalah dia halu atau enggak itu hal yang kita kesampingkan dulu. Yang mau gue bahas adalah ya, Lord Rangga ini emang, lo tau gak sih kayak konspirasinya yang lama-kelamaan dikit-dikit tuh menjadi beneran. Nanti lo bisa cari sendiri deh perkataan Lord Rangga yang dikira halu, ternyata lama-lama mulai kejadian satu persatu, dan kata-kata yang terkesan ngawur itu ada yang buktiin kan di TikTok apa Instagram. Ternyata tuh apa yang Lord Rangga bilang bener ya, emang ada ya. Nah itu kesampingkan sendiri sih, tapi bisa gue bilang bahwa gue nggak tahu ya, ini nanti lu bisa cari tahu deh. Ini gue baca gitu kan di bukunya Dan Brown. Nah dibilang bahwa emang ada sebuah organisasi ya, kita nggak pernah tahu background Lord Rangga gimana, selain yang kalau pernah diinterview secara jelas tuh lo bisa nonton di videonya Are We Okay, itu yang punya Tretan Muslim, yang diwawancara sama Mas Hasan.
menjelaskan bahwa ya Lord Rangga ini anak ke 6 bersaudara dan sudah punya anak. Tapi yang menyedihkannya tuh ya anaknya itu dibully sama teman-temannya karena punya sosok ayah seperti Lord Rangga. Gimana ya, Ki? Ini gue nggak tahu pergambarannya bakal sama apa nggak, kayak mungkin kalau Vicky Prasetyo punya anaknya bakal dibully karena bapaknya Vicky Prasetyo. Mungkin. Kita nggak pernah tahu kan. Atau kalau dulu ya, kalau lo anaknya Andika Mahesa, lo akan dibully karena bapak lo Andika Mahesa, Andika Kangen Ben. Tapi kalau yang ini, bullynya kan lebih parah deh, karena emang kan secara famous emang lebih terkenal Andika Kangen Ben. Dan ya banyak kejadian bahan bacaan candaan sih. Kayak waktu, tapi emang kerennya tuh ya, menghiburnya adalah yang Lord Rangga bisa ngabungin dari namanya waktu di Om Ded tuh. Dari ngobrolin ngalor ngidul, dari perang sampai ngobrolin ada Attack on Titan sampai Naruto. Itu bener-bener ngehibur banget. Oke, kalau dilihat dari sisi bener apa enggak, ntar dulu deh, karena emang ya banyak informasi yang mesti divalidasi ulang, dan bisa jadi tuh ini sih, kalau misal di informasi itu, kalau di secara pengolahan pikiran, informasi itu bisa ketumpuk satu sama lain, karena emang fungsi ya informasi itu datang kayak informasi itu kan dalam bentuk muncul ke kita kan ada bentuk A, B, C, D, E kan. Karena itu bisa lengkap tuh, kayak A, nggak A, B, C, D, E, tapi A, C, E, D, A, C, D, E. Bisa karena emang ya lu mendapatkan informasinya setengah, lu elaborasi informasi lu dengan data lain yang lu tahu, atau lu menciptakan informasi yang baru dari pengalaman-pengalaman yang lu tahu juga. Tapi yang harus respect banget sama Lord Rangga adalah kepeduliannya sama Ibu Pertiwi. Ini gue juga barusan lihat sih, kayak Lord Rangga tuh di waktunya Ibu Pertiwi tuh sambil nangis. Kayak nggak gampang loh. Lo kan biasanya kalau orang bisa nangis itu kan pas mau main bola di timnas kan, kayak kemarin tuh yang Cristiano Ronaldo pas ada Starago bangsaan Portugal, dia nangis kan, bahwa ya kecintaan akan negara itu menunjukkan kecintaan yang besar. Pun ya kalau orang bisa nangis dengan lagu nasional, itu menunjukkan bahwa ya ada rasa kebanggaan dalam dirinya. Makanya pas nyanyi lagu Ibu Pertiwi sedih sih. Kenapa Ibu Pertiwi nangis? Karena emang Ibu Pertiwi, ibu, kamu nggak tahu kenapa Ibu Pertiwi sedang nangis. Kita nih banyak yang masih menderita di sini, kepedulian soal nuklir bagaimana, dan ini udah mulai terbuktikan. Ini video lama sih yang dibilang bahwa kenapa banyak negara-negara tuh berebutan soal nuklir. Kenapa soal nuklir? Perang terus. Kenapa nggak menciptakan uang yang ada tuh daripada buat nuklir, mending buat bantu negara, menciptakan negara yang damai. Mungkin Lord Rangga salah satu orang, sosok, ya public figure, yang peduli akan hal itu. Kebanyakan orang kan ya ngebahas hal yang receh lah, sampai lawak-lawakan tolol lah, sampai yang baru itu adalah udah ada lagi nih buzzer RUKHP, udah ada buzzer. Tapi kayak di tengah itu semua pun Lord Rangga masih terus memperjuangkan idealismenya. Mungkin kalau lo mau tahu Lord Rangga itu, beliau pernah muncul pertama kali di Metro TV waktu jadi petani bawang di Brebes. Dari video itu jelas sih bahwa kepeduliannya bahwa ingin kehidupan di Indonesia, masyarakat itu kehidupan yang adil. Dan kalau lu lagi videonya itu emang tercermin pemikiran yang keinginan kuat untuk kehidupan masyarakat adil tuh sangat jelas, sangat kayak ini loh yang dimimpiin negara, ini dimimpiin para pendiri negara kita, kehidupan yang berdaulat, yang masyarakatnya bahagia, tentram. Emang gak semua orang dan public figure atau sudah ada di posisi Lord punya pemikiran ke arah sana. Makanya kayak kehilang banget sosok Lord Rangga, apalagi kalau lo lihat lagi videonya di Are We Okay, itu kayak terima kasih sekali sih bahwa sosok Lord Rangga bisa dimanusiakan secara manusia. Dan masih ada lagi komennya gue, kayak nih gue bacain komen gue di YouTube-nya Are We Okay. Ini lama banget, udah setahun yang lalu.
Ya gue komen bahwa ini video yang memanusiakan manusia. Lord tidak dianggap aneh, halu. Di sini Lord dihormati sebagai sama manusia yang punya cerita, punya kisah untuk dibagikan, punya visi yang baik, entah kebenarannya seperti apa. Tapi apa yang Lord sampaikan, tulus dan tenang sekali saat menyampaikan. Terus ada yang reply kan, si Hasan Hasunul namanya, setahun yang lalu. Entah kebenaran seperti apa, mulai baca buku sejarah dunia, Bang. Jadi sudah sampai ada komplotan penipu, sasarannya orang ini dengan pengetahuan sejarah yang rendah. Kebetulan dapat anggota para mantan caleg yang gagal depresi berkepanjangan kayak Edi Raharjo ini. Kalau nangis jalan-jalan dan tempat-tempat dalam interview ini adalah wujud ketenangan seseorang Edi Raharjo. Terus wujud gelisah, marah, dan gugumnya dia bagaimana? Lihat dari mata aja udah jelas otaknya ruwet itu, Bang. Memang otak manusia itu ruwet. Manusia itu ruwet. Beneran, ruwet banget. Gak ada manusia yang gak ruwet. Karena kalau lo bedah manusia secara pelan, bukan dari anatomi, dari pikiran, itu ruwet banget. Ada nilai, norma, tata etika, ide, ideologis, pemahaman, konsep diri, terus kayak kepercayaan, motivasi, terus sikap. Banyak banget kalau mau dibahas. Dan emang manusia rumit, dan gue menikmati Lord Rangga sebagai tontonan entertainment yang menghibur, dan sebagai orang yang peduli akan Indonesia. Kebanyakan orang udah selevel dia, hanya campaign sampai lo tau kan ketika apa-apa yang ditanya Lesti. Tapi kalau Lord Rangga punya kepedulian lebih sama Indonesia. Emang sih seru sih kalau pagi liat obrolan Lord Rangga sama Lord Dustin. Gila. Itu gila sih. Respect banget sama Lord Rangga. Dan komen-komen di videonya pun cukup baik sih. Cukup baik. Ya mungkin emang Lord Rangga tuh orang yang kita anggap berbeda, karena punya sudut pandang yang berbeda, cara pemahaman yang berbeda, cara berkomunikasi yang beda, tutur kata yang beda. Tapi emang Lord Rangga tuh ngasih tahu bahwa kita itu emang masyarakat yang heterogen, masyarakat yang berbeda-beda. Bukan kita masyarakat yang dari Sabang sampai Merauke A semua, B semua. Kalau mau gitu, apa bedanya kita sama mesin, sama barang, sama produk? Kita tuh hidup di Indonesia dengan masyarakat yang punya kebudayaan, tutur kata, nilai moral, dan sejarah yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Dan emang gak bisa disamain. Dan gue juga penasaran sih. Gue gak tahu kenapa. Karena gini, untuk ini intermezzo aja sih. Lu jangan anggap omongan gue serius. Lu cari tahu kebenarannya lagi. Karena apa yang gue kasih tahu itu ada dari buku yang gue baca. Jadi emang ya kalau lu begini, kalau lu tahu sesuatu yang banyak yang orang lain nggak tahu, itu bisa jadi benar tapi belum teruji, salah belum teruji, atau emang salah aja ngasal. Nah, mari kita berkonspirasi dikit. Bisa jadi apa yang Lord Rangga sampaikan emang ada yang benar, bahwa apa yang diterima informasi itu informasi yang dari kelompok tertentu. Jadi dunia ini kan luas ya. Dunia ini kan nggak sebatas yang dalam pikiran lo, dalam imajinasi lo aja tuh lebih luas lagi. Emang sih imajinasi lo luas, tapi dunia juga lebih luas lagi. Ketika lo bergabung pada kelompok tertentu, ya lo bisa jadi dapatkan informasi yang nggak semua orang lain tahu. Ada kelompok kayak gitu. Nanti lo cari tahu nama kelompoknya apa. Ya, misal gue nggak tahu juga nih apakah Lord Rangga pernah bergabung di kelompok itu, atau pernah baca buku di itu, atau emang baca sepotong informasi yang muncul, atau ya diceritain sama orang. Kita nggak pernah tahu kan gimana. Apakah pernah ketemu orang yang merubah titik balik seorang itu, atau emang hanya halusinasinya aja. Tapi untuk bisa berhalusinasi secara kompleks, itu perlu juga informasi yang banyak sih. Beneran. Kalau sebatas kayak ODGJ, kayak saya bisa berenang di lautan, saya lagi takut ada macan di belakang saya, itu kan nggak kelihatan. Tapi kalau bisa terstruktur secara ide, berarti harus ada ide dulu yang dimasukkan, karena informasi yang bersifat sejarah itu perlu rujukan, nggak bisa berhayal aja. Karena kalau halusinasi itu jatuhnya ya kelihatan banget bedanya. Kayak katanya Hitler meninggal di Indonesia ya, itu kan
ada yang membenarkan, ada dibahas, tapi dibahas juga mesti kan kayak tadi ada informasi yang salah tapi belum teruji, benar tapi belum teruji. Nah, pilihan di dua itu kan bisa jadi kesana, makanya masih diuji lagi. Dan orang yang uji yang pernyataan Lord Rangga pun ada yang bilang bahwa ya apa yang Lord Rangga bilang itu benar. Tapi yang kita nikmatin bahwa Lord Rangga ini emang sosok yang menghibur banget, enak banget ngobrol sama beliau tuh kayak itu. Diajak ngobrol, diajak bercanda, dan orangnya enggak marah, enggak gampang baper. Wah, asli. Orang zaman sekarang tuh dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit enggak terima, dikit-dikit UITE, tapi yang kayak di statement dia bilang bahwa ya terserah orang mau bilang saya halu, bilang apa, ya terserah mereka lah, saya enggak mikirin. Untuk orang bisa tahan terhadap ya gitu tuh enggak banyak sih, sama kayak orang-orang yang bisa tahan ngeliat kelakuan Bang Vicky Prasetyo yang kontroversi, kan ya segala kata-kata yang viral yang inilah, dan kuat-kuat aja. Padahal kalau yang lo lihat sosok asli Bang Vicky Prasetyo tuh, wah itu beliau kalau baca Quran tilawahnya bagus banget, dan juga beliau vokalis band metal kan, nggak banyak yang tahu vokalis band metal suaranya bagus lagi suaranya. Nah, kembali lagi kayaknya ini cukup banyak sih rentetan berita duka dari dalam dan luar negeri. Apalagi dikabarkan ya Lord Rangga mendadak harus tinggalin kita semua. Ya mungkin apa yang diwarisin Lord Rangga adalah yang ngajak